Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ini aku Yellow Daily. Aku akan membagikan pengalaman yang sudah aku alami dan bermanfaat untuk hidupku. Semoga bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Hari ini aku mau ngebahas tentang ibadah goals sehari baca Al-Quran. Aku mau ngajakin teman-teman untuk meluangkan waktu sedikit membaca Al-Quran meskipun hanya 1 ayat dalam sehari. Teman-teman dalam hidup pasti punya banyak goals, banyak tujuan, banyak target. Entah itu target pekerjaan, target akademik, target konten, bahkan target followers dan views di media sosial. Tapi ada juga satu goal yang sering kita lupakan. Padahal inilah goal yang paling penting untuk bekal kehidupan yang kekal, yaitu membaca Al-Quran. Kalau di video-video sebelumnya aku selalu membahas tentang one day one juz, 1 hari 1 juz. Bukan berarti teman-teman wajib mengikuti program itu secara langsung. Kalau misalnya sudah bisa, alhamdulillah. Tapi untuk pemula-pemula, gak harus 1 juz dalam sehari, gak harus berjam-jam membaca Al-Quran. Yang penting istiqomah, sedikit gak apa-apa. Yang penting setiap harinya itu teman-teman membaca Al-Quran. Tadi yang udah aku bilang, entah itu 1 ayat, 1 makra, atau 1 lembar mushaf Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran itu bukan untuk diselesaikan, tapi untuk dibaca, direnungkan, dan diamalkan. Rasulullah SAW pernah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dikerjakan secara rutin, meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Memangnya kenapa sih harus baca Al-Quran tiap hari? Karena Al-Quran itu seperti makanan hati. Kalau sehari aja kita nggak baca, hati bisa mulai kering. Kalau seminggu kita nggak sentuh mushaf, itu hati bisa mulai keras. Kalau sebulan kita lupa tilawah, kita bisa kehilangan arah. Karena hati itu kayak gelas. Kalau nggak diisi kebaikan, dia bakal cepat terisi oleh hal-hal lain. Kayak overthinking, iri, gelisah, rasa kosong, bahkan rasa dengki. Padahal membaca Al-Quran itu banyak banget manfaatnya teman-teman. Beberapa di antaranya adalah menenangkan jiwa. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dan dengan membaca Al-Quran, ini sama aja kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita mencari ketenangan dari hiburan kan, scrolling medsos, dengerin musik, main game, healing ke tempat wisata. Tapi itu hanya menenangkan sementara. Yang benar-benar menenangkan adalah ketika kita duduk tenang, membuka mushaf, dan membaca ayat demi ayat dengan khusyuk. Bukan berarti aku melarang untuk main medsos, mendengarkan musik, main game, atau healing atau berwisata ya teman-teman. Tapi setidaknya kita juga bisa menempatkan atau membaca Al-Quran ini sebagai aktivitas healing kita, healing rohani kita. Kemudian Al-Quran itu dapat meningkatkan daya ingat. Aku pernah baca kutipan di media sosial yang bunyinya, anak-anak yang rutin membaca dan menghafal Al-Quran, ternyata daya ingat jangka panjangnya itu lebih kuat. Karena ketika kita membaca dengan mushaf fisik ya, mata kita tuh bakal fokus, tangannya menyentuh kertas, otak kita merekam bentuk huruf, dan jiwa kita terhubung dengan kalimat Allah. Ini rasanya beda banget ketika kita hanya dengar lewat audio atau sekilas lewat HP yang penuh notifikasi. Jadi, kalau kamu kadang nanya sama teman-teman, gimana sih caranya supaya bisa punya daya ingat yang banyak, punya daya ingat yang kuat? Ini salah satunya, membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Membaca langsung dari mushaf. Kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran dapat menghapus dosa-dosa kecil. Setiap huruf dalam Al-Quran adalah pahala dan setiap pahala bisa menggugurkan dosa. Rasulullah pernah bersabda, seseorang yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan dan 1 kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang paling penting, Al-Quran bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Nanti di akhirat, semua manusia dalam keadaan takut, tapi ada orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran.
Maka bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman, aku ada tips supaya kita bisa membaca Al-Quran setiap hari. Semoga tipsnya ini mudah buat kamu lakukan dan bermanfaat untukmu. Yang pertama, tentu aja kita harus memasang niat yang kuat. Jadi baca Quran ini bukan hanya sebagai rutinitas semata, tapi sebagai bentuk cinta kepada Allah. Yang kedua, tentukan waktu khusus. Misalnya, habis subuh, sebelum tidur, atau saat istirahat siang di sela-sela aktivitas kita. Karena teman-teman, kalau kita nggak meluangkan waktu kita, nggak bisa ngatur waktu khusus ini untuk baca Al-Quran, biasanya akan tertunda terus. Memang kita sibuk beraktivitas, tapi aku minta teman-teman untuk menyisihkan waktunya sedikit membaca Al-Quran setiap hari. Lalu gunakan mushaf fisik bukan digital, karena dengan mushaf fisik ini bikin kamu lebih fokus. Kamu bisa menandai ayat yang kamu suka dan tanpa gangguan notifikasi. Apalagi kalau kita baca terjemahannya sekaligus teman-teman, nanti kamu bakal menemukan firman-firman Allah yang bahasanya indah sekali, yang bisa jadi reminder untuk kamu dan bisa kamu tandain juga sehingga hati kamu bisa terkoneksi dengan ayat yang kamu baca itu. Kemudian mulai dari target kecil. Gak langsung 1 juz gak apa-apa, yang penting 1 ayat atau 1 halaman atau 2 lembar pun gak apa-apa. Yang penting konsisten. Dan tentukan ibadah goals versi kamu. Buat target realistis. Misalnya nih, teman-teman setiap hari baca 1 halaman setelah subuh, atau baca 1 halaman setelah sholat maghrib, atau dalam sebulan khatam juz 30. Mungkin buat teman-teman yang perempuan, karena kita ada 1 minggu atau 1 minggu lebih menstruasi, jadi gak apa-apa kalau khatamnya lebih dari 1 bulan. Dan yang terakhir, setiap malam baca 5 menit sebelum tidur. Target ini bisa kamu tulis di kertas, ditempel di meja kerja, ditempel di pintu kamar, atau dijadiin wallpaper HP, gak apa-apa, biar kamu terus ingat. Atau kalau enggak, kamu pasang alarm khusus untuk mengingatkan kamu membaca Al-Quran. Biar kamu terus ingat, kamu punya ibadah goals, bukan cuma life goals. Kalau teman-teman lagi capek, lagi stres, penuh pikiran, pokoknya hektik banget dalam pekerjaan, ketika lagi di rumah atau lagi di musola di masjid, cobalah buka Al-Quran, karena kadang kamu gak butuh solusi rumit, kamu hanya butuh ayat yang menenangkan. Dan Allah tahu ayat mana yang kamu butuhkan hari ini. Biasanya kalau kita lagi bener-bener kayak merasa gak ada semangat, kayak merasa hari itu berat banget, kamu ambil Al-Quran, kemudian kamu buka secara random, biasanya ayat yang kamu baca itu bisa jadi obat penenang dalam hatimu. Yuk dicoba dulu yuk, pasti kamu bisa kok. Teman-teman, membaca Al-Quran setiap hari itu bukan untuk jadi orang paling alim, tapi untuk jadi orang yang gak kehilangan arah. Karena dunia ini ramai, dan gak cuma di real life doang, di media sosial pun ramai sekali. Jadi kalau kita terlalu terbawa arus dengan keramaian dunia, itu nanti kita capek sendiri. Makanya dengan Al-Quran ini itu bisa jadi healing rohani kita, bisa jadi menyembuhkan pikiran-pikiran kita yang carut-marut tersebut. Dan suara hati kita yang tadinya tertutup oleh bisinya dunia bisa terbuka dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang udah kita masukkan ke dalam hati dan tubuh kita. Al-Quran juga akan selalu menjadi kompas yang menunjukkan jalan pulang. Jika kamu bisa memberikan waktu untuk dunia, maka kamu juga bisa memberikan waktu untuk akhiratmu. Teman-teman, mulai dari sekarang, buka mushaf, baca pelan-pelan. Kalau bisa, bacalah Al-Quran yang ada terjemahannya, kamu pahami artinya, dan biarkan ayat-ayat itu mengobati jiwa-jiwa kamu. Semoga bermanfaat ya teman-teman reminder aku hari ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.